Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi sekalian Bapak Ibu dan juga jamaah Masjid Al-Hidayah yang berbahagia rahimakumullah. Mohon maaf atas keterlambatannya, qadarullah, mobil saya bannya pecah, bitu ya. Jadi dari atas itu hujannya besar, ada lubang besar. Nah, saya nggak nyadar juga, otomatis nyala gitu ya. Nah, ini bingung tadi ya. Jadi itu tempat tambahan di mana jam segini gitu ya. Alhamdulillah hadirin sekalian, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita untuk kembali melanjutkan kajian silsilah akhir zaman, dan tema kita pada pagi hari ini kita akan membahas kondisi umat Islam sekarang yang sudah dinubuahkan Nabi, yang disebut dengan fitnah Ahlas, fitnah Sarro, dan fitnah Duhaima. Ini satu hadis yang panjang. Ini istilah yang para sahabat pun di waktu itu tidak paham gitu. Sama kayak kita kan ya. Fitnah Al-Ahlas, fitnah As-Sarro, fitnah Duhaima. Ada yang pernah dengar fitnah ini, Bu? Atau saya pernah menyampaikan, Ustaz? Takut lupa saya. Belum ya? Maklum banyak tempat kita suka lupa. Takut ada pengulangan gitu ya. Baik, mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah dan semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma amin. Baik, hadirin sekalian, 14 abad setengah yang lalu, Nabi yang mulia pernah menyampaikan ada 3 fitnah yang akan mengepung umat Islam di akhir zaman seperti ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya. Ada banyak lafaz yang saya bawakan ini dari Abu Dawud, dari Umair ibn Hadi al-Ansi radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sami'tu Abdullah ibn Umar, aku mendengar Abdullah ibnu Umar, ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaqul, dia berkata, ini Ibnu Umar berkata, kata Ibnu Umar, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-fitan, ini kejadian di Masjid Nabawi, Pak, setelah hijrah. Fadzakara al-fitan, Nabi yang mulia memperingatkan tentang fitnah-fitnah ujian yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman. Fa aktsara fi dzikriha, Nabi sebutkan banyak sekali. Hatta zakara fitnatal ahlas, sehingga sampailah Nabi membahas fitnah al-ahlas. Ini istilah yang Nabi sebutkan, yang sahabat saja tidak paham waktu itu. Ya, fadzakara fitnatal ahlas. Faqala qail, ketika itu para sahabat yang menyimak, ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Wa ma fitnatul ahlas. Ya Rasulullah, apa itu fitnah al-ahlas? Nabi menyebutkan istilah kan? Karena nggak paham, ditanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Qala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya harabun wa harbun. Yang dimaksud dengan fitnah al-ahlas yang akan menimpa umat Islam nanti itu ada satu kondisi, umat Islam harab, akan diusir dari kampung halamannya. Wa harbun, dan perang terjadi, perang. Ini disebutkan nih, itul al-ahlas, Pak. Harabun wa harbun. Ya, umat Islam diperangi, perang. Dan harab, umat Islam apa? Diusir dari kampung halamannya. Tsumma fitnatu sarra. Kemudian Nabi yang mulia juga menyampaikan ada fitnah as-sarra. Ini satu waktu, Pak. Ya, apa? As-sarra. Apa itu as-sarra itu? Dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai al-muttaqun thumma yastalihu an-nas ala rajulin kawarikin ala dhila'. Intinya apa? As-sarra itu fitnah kemudahan. Allah berikan kemudahan, kelapangan. Apa maksudnya, Pak? Para ulama menafsirkan as-sarra ini apa? Saat ini, Pak, fitnah di mana umat Islam berada di bawah satu fase yang di hadis yang lain Nabi menyebutnya dengan fase mulkan Jabriyah. Mulkan Jabriyah, penguasa yang diktator. Tetapi di waktu itu kekayaan alam negeri-negeri itu luar biasa gitu loh, Pak. Itu sarra. Di Quran surat Ali Imran disebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu diantara cirinya istiqomah, dia menginfakkan hartanya di waktu lapang, sarra, wad dharra, dan di waktu sempit. Ya, begitu melimpah kekayaan alamnya, negeri petrodolar gitu. Oh, luar biasa. Ini satu sisi perang terjadi, umat Islam, rakyat diusir. Satu sisi mereka diberikan kelapangan sarra, berebut apa namanya, kekayaan, sarra, fitnah as-sarra. Sehingga nanti di hadis yang lain juga Nabi menguatkan, maka muncullah penyakit yang menghinggapi umat Islam karena as-sarra itu apa namanya? Al-wahan. Al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, Pak. Takut mati. Coba sambil saya bicara begini, Pak, menyampaikan hadis ini, kita baca kondisi sekarang ya. Jadi istilah Nabi namanya as-sarra, Pak. Yang tadi itu al-ahlas, ya, as-sarra.
Nah, kemudian apa? Summa fitnatud duhaima. Kemudian di akhirnya muncullah fitnatud duhaima. La tada' ahadan min hadhil ummah illa latamatu latmah. Fa idza qila in qadat tamadat. Itu fitnah yang luar biasa, fitnah kegelapan. Nah, duhaima di sini para ulama menyampaikan karena ada hadis Nabi selanjutnya, Pak, ini di hadis ini lihat kalimat Nabi, Pak. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Nanti ketika muncul fitnah duhaima itu, umat Islam itu, seorang itu paginya punya iman, yumsi kafiron, sorenya kafir. Atau sebaliknya, sore punya iman, paginya kafir. Kafir tanpa sadar, murtad karena lalai. Ini Nabi sebutkan, Pak, hatta yasiron nas ila fustatain, hingga nanti manusia, maksudnya umat Islam, terbelah menjadi dua kelompok. Fustatain, lihat kalimatnya, fustati imanin la nifaqa fi. Satu kelompok muslim yang kuat keimanannya, Pak, mukmin haqqan, mukmin sejati gitu. Wa fustati nifaqin la imana fihi, dan kelompok munafik yang tidak ada iman. Nah, kalau sudah begitu nih fitnah udah dahsyat sekali. Nabi menyampaikan, fa idza kana zakum, kalau sudah begitu, fantaziru ad-dajjal min yaumihi aw min ghadi, maka tunggulah kemunculan fitnah dajjal di hari itu atau pagi harinya. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ada banyak matan yang saya bawakan, dari matan itu dari Abu Dawud, dari sahabat Abdullah ibn Umar. Mari kita bahas. Hadirin sekalian, yang pertama fitnatul ahlas, fitnah harab wa harbun. Ya, fitnah yang menimpa umat Islam apa? Terjadinya apa, Pak? Pembunuhan, perang. Umat Islam diusir dari negerinya masing-masing. Nah, dari sekalian, kita lihat, Pak, fitnah al-ahlas kapan sih mulainya, Pak? Di zaman Nabi ada tidak? Di zaman Nabi menyampaikan hadis ini ada tidak? Ada tidak? Belum terjadi, Pak. Belum. Jadi ahlas di sini peperangan, pembunuhan. Sebagian ulama menyampaikan apa, Pak? Terjadi ini setelah Umar bin Khattab ditikam, dibunuh. Oleh siapa? Seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya. Karena ahlas di sini pun tidak hanya perang muslimin versus kafirin, tidak, tetapi umat Islam versus umat Islam. Fitnah, Pak. Ngakunya Islam, apa ngakunya? Islam. Sampaikan nanti siapa yang dimaksud itu, ya. Nah, nanti ketika terjadi ini, umat Islam juga terkena asar-ra. Saking mudahnya, Pak, udah gak mau jihad. Ada yang berjihad pun dihalang-halangi, Pak, dan nyaman dengan kemudahan. Makanya muncullah penyakit al-wahan. Al-wahan. Hadis tentang al-wahan ini kan awalnya Nabi menyebutkan, ya, kata Nabi yang mulia, yushikul umam
antada'a alaikum. Jadi akan tiba masanya, ya, umat Islam ini akan dikeroyok oleh umat-umat yang lain, ya. Umat ini akan dikeroyok, Pak, seperti orang yang sedang memperebutkan apa? Makanan, hidangan di meja makan, ya, dikeroyok, ambil dari mana-mana itu. Sahabat bertanya, amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasul, apa karena jumlah kami sedikit di waktu itu? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir. Oh, enggak. Justru kalian di waktu itu banyak jumlahnya. Jumlahnya banyak, Pak. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Tetapi banyaknya kalian seperti buih. Seperti buih, Pak, yang mengambang di atas air gitu loh, buih. Jadi kalau ingin lihat buih itu di laut pas ada ombak, Pak, kayak hebat kan buih gitu, kayak busa gitu, dihempas air kan habis, gak ada apa-apanya gitu. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Tapi di waktu itu walaupun kalian banyak, gusa seperti buih di lautan, ya. Kenapa? Nah, kenapa? Karena kalian tertimpa al-wahan. Akibat al-wahan, musuh, Pak, yang tadinya ketemu kalian takut. Dalam beberapa riwayat, Romawi dulu ketika akan menghadapi muslimin, pas tahu Khalid ibnul Walid yang memimpin, sudah gentar duluan mereka itu, Pak. Sudah jatuh mentalnya, Pak. Itu umat Islam dulu begitu. Padahal gak pernah banyak jumlahnya itu, ya. Dalam setiap jihad jumlah umat Islam pasti lebih sedikit dari jumlah orang-orang kafir, pasti itu. Karena mereka di waktu itu berjihad benar-benar karena Allah. Li'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Itu cabut rasa gentar karena al-wahan. Enggak ditakuti lagi sekarang, Pak, karena al-wahan. Hadirin sekalian, yang kita saksikan sekarang ini, Pak, apa yang terjadi di Palestina, ya, di Ardus Syam, itu kan sudah lama, sudah mau 1 abad, betul tidak? 1 abad, Pak, mau 1 abad. Nah, kenapa gitu? Ya, untuk mengusir penjajah Zionis Yahudi Israel kok susah banget, betul tidak? Terbukti sekarang, Pak. Terlepas kita menyaksikan yang menghantam itu adalah Iran, ya. Iran itu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Harusnya ini menjadi apa, Pak? Menjadi pelajaran. Apa maksudnya? Ketika si Yahudi Zionis Israel yang gembar-gembor dan Al-Quran sudah membongkar watak mereka itu, ya, dihantam, ternyata tidak hebat-hebat amat tuh Israel, betul tidak, Pak? Betul tidak? Walaupun cuma sebentar kan, sayang gitu ya, kan 12 poin,
ngomong terus sampai remuk gitu kan. Tapi apakah mungkin? Nah, harusnya negeri-negeri Ahlussunnah yang paling berhak itu, Pak. Betul tidak? Kok orang Syiah ingin sekali menguasai Baitul Maqdis? Ya karena mereka punya agenda politik sendiri, Pak. Orang-orang Syiah dulu sebelum Syiah sekarang di Iran itu kan mazhabnya apa? Itsna Asyariyah, Imamiyah, Rafidhah. Dulu pernah Baitul Maqdis Palestina, Masjid Al-Aqsa berada di bawah kendali dinasti Syiah yang besar. Lama juga, apa namanya? Daulah Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah. Ya. Itu ajarannya, Pak, lebih ekstrim daripada Syiah Itsna Asyariyah, lebih ekstrim. Sekarang kita menyaksikan, walaupun mereka selalu bertakiyah, udahlah kita bersatu Sunni Syiah gitu kan? Ya, Sunni Syiah jadi Susi. Sunni Syiah udah bersatu aja. Ya. Apa iya, Pak? Mustahil. Ya. Kenapa? Karena dalam kenyataannya mereka selalu, catat ini, Pak, selalu menodai kehormatan para sahabat, ummahatul mukminin. Dan sekarang bicara Syiah, na'am, di dalam kajian ya teologi itu ada Syiah yang namanya Zaidiyah, Ja'fariyah, Ubaidiyah, macam-macam, dan Imamiyah, Rafidhah itu, Pak. Termasuk apa di Syria itu Syiah Nusairiyah. Ya. Alawit. Termasuk Syiah di Yaman Al-Huthiyah. Ya. Tetapi Syiah yang dekat ke Ahlussunnah namanya Zaidiyah sudah nggak ada sekarang. Kalaupun ada mereka itu biasanya, Pak, ya, biasanya di kalangan orang-orang Arab yang menisbatkan kepada Ahlul Bait, yang dikenal dengan istilah habaib di kita. Ya, itu ada, tapi nggak banyak. Ya, Zaidiyah namanya. Apa perbedaan dengan Itsna Asyariyah? Orang-orang Syiah Zaidiyah itu mereka tidak mengkafirkan para sahabat, tidak mengkafirkan ummahatul mukminin. Mereka tidak mencela Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar, tidak mengkafirkan Utsman, tidak mengkafirkan Aisyah, tidak mengkafirkan Hafsah, tidak mereka. Hanya kalau ditanya yang berhak setelah Rasulullah wafat itu yang menjadi khalifah itu siapa? Pasti jawabannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sebatas menyampaikan yang berhak itu Ali. Tetapi karena sudah umat memilih Abu Bakar, ya sudah. Sebatas itu pun dalam Ahlussunnah itu udah menyimpang gitu loh, Pak. Jelasin apa? Karena ijma para ulama Ahlussunnah yang terbaik setelah Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu udah ijma itu. Nabi sering sebutkan, sahabat faham. Kan nggak mungkin wafat Nabi masa sahabat memilih Abu Bakar, betul tidak? Kalau tidak memahami karena keutamaan Abu Bakar. Bab ini saja luar biasa. Tapi mereka masih muslim, saudara kita. Jelasin apa? Tapi sekarang ini Syiah Zaidiyah, Itsna Asyariyah, Nusairiyah, Al-Huthiyah,
Bapak lihat di channel-channel YouTube mereka, bahkan sekarang mereka sudah masuk ke TikTok. Di negeri ini saja, Pak, saya perhatikan makin berani mereka. Akunnya, bikin akun, tiap hari itu kerjaannya itu saja. Mengkafirkan Abu Bakar. Karena itu akidah mereka. Umar, Utsman, mencek orang menawan gitu kan. Tapi karena akidah, kan akidah ya. Itu akidah susah, Pak. Kalau sudah menjadi keyakinan, betul tidak? Susah. Di TikTok nanti saya tunjukin kalau ibu mau. Nah, harus siap dengernya gitu. Saya mendidih dari ini. Tapi ini orang Kalimantan. Ya, itu biasa bagi mereka itu, Pak. Ya. Itu Syiah. Nah, Syiah Fatimiyah lebih ngeri lagi, Pak. Lebih ngeri lagi itu. Syiah Fatimiyah itu. Mereka sempat menguasai Baitul Maqdis. Nah, ketika Baitul Maqdis di tangan dinasti Fatimiyah, jatuh ke pasukan salib. Ya, jatuh ke pasukan salib. Seakan-akan apa pesannya, Pak? Kalau ingin tahu kondisi umat, lihat Baitul Maqdis. Al-Aqsa, Palestina itu makanya jadi berulang kali saya sebutkan ya, seperti saya sampaikan juga. Itulah yang disebut dengan jantungnya peradaban dunia. Orang kalau jantungnya sehat gimana yang lainnya, Pak? Sehat tidak? Sehat. Jadi kalau jantung sudah punya penyakit kan bahaya, betul tidak? Yang lainnya juga ada efeknya gitu. Kembali, Pak. Nah, sekarang kenapa mereka punya agenda? Nah, punya agenda politik sendiri, punya, Pak. Kalau dari awal mereka ingin benar-benar membantu Palestina, Gaza, murni karena ukhuwah, bukan karena kepentingan politik untuk mereka. Kenapa tidak dari awal? Kenapa harus nunggu dulu korban sampai 60.000? Itu pun setelah dibom, betul tidak? Kehilangan orang-orang penting mereka baru. Tapi khususnya apa, Pak? Terlepas dari itu semua lah, saya menyampaikan apa poinnya, Pak? Israel tidak kuat kalau tidak di backing Amerika, betul tidak? Dan memang negara yang bernama Israel, negara palsu itu, ya, negara Zionis ini, itu mega proyek Barat terhadap Muslimin. Maka si Benyamin setan Yahu kan sesumbar golong begini, final itu. Kalau sampai Israel jatuh, lihat kalimat dia, pernah dengar itu di media banyak, Pak. Oh, di Arab. Kalau sampai Israel jatuh, maka akan jatuh pula banyak negara-negara Barat, kata dia. Memang benar dampaknya gitulah. Ya. Nah, jadi bagaimana, Pak, sikap kita? Kita muslim mukmin yang diajarkan ilmu, Pak. Pertama, kenapa sahabat hadis tadi ya? Kita bukan sedang meratapi, aduh kenapa ya saya ada di saat Islam. Tidak, karena sebuah izin Allah. Yakin tidak? Biiznillah, Pak. Ya. Saya, Bapak Ibu ditakdirkan hidup sekarang ini ketika umat Islam tidak memimpin peradaban dunia. Itu real sekali itu. Umat Islamnya kalah. Ya. Loh, kenapa seperti itu? Ada yang disebut sunnatut tadawul. Apa? Sunnatut tadawul apa? Dipergilirkannya, jatuh, bangun, bangkit, runtuh peradaban. Di surat Ali Imran disebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu dipergilirkan. Kata para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sekarang ini sudah tidak ada alasan buat para bapak ibu usahakan tafsir itu bacaannya para ustadz gitu ya. Bahasa Arab enggak sekarang, Bapak.
Semua kitab tafsir mau At-Tabari, Al-Qurtubi, Sya'rawi, Al-Alusi, semua diterjemah ke bahasa Indonesia. Al-Maraghi, itu kitab tafsir yang berpuluh-puluh jilid, Pak, sekarang ada terjemahnya, Pak. Bahkan sebagian ada yang di scan PDF, cuma-cuma tinggal download saja, bisa buka di handphone, betul tidak? Nggak ada alasan untuk tidak paham. Pertanyaan mau baca enggak, itu saja. Oh baca gitu kan, baca saja. Ya. Nah, dalam Ibn Katsir disebutkan, hadirin sekalian, ya. Apa itu? Jadi ketika Nabi yang mulia di fase Mekah, ya, fase Mekah, Pak. Fase apa? Mekah. Pernah turun surat yang isinya tentang geopolitik. Namanya surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Ini menarik nih, Pak. Kalau kita punya sikap, kita nggak akan cek orang surat mau gedak keanginan gitu, banyak yakin gitu. Ya. Maka tadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas itu dipergilirkan, jatuh bangun, bangkit runtuh. Umat Islam dulu sekian lama mimpin peradaban, betul. Sekarang sedang tidak mimpin, Pak. Yang mimpin kekuatan Barat, Nasrani dan Yahudi sekarang ini, Pak. Nasrani dan Yahudi. Ini udah sebuah keniscayaan. Turun surat Ar-Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Fi adnal ardi, di sebuah tempat yang dekat dengan negeri kamu, Jazirah Arab. Kata Ibnu Katsir, fi adnal ardi, di sini maksudnya negeri Syam. Yang sekarang ada Palestina itu, Suriah, Palestina itu, di sana. Kan dekat dengan Jazirah Arab, setelah Jazirah Arab itu negeri Syam. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi nanti orang-orang Romawi akan mengalahkan Persia. Sekarang mereka kalah sama Persia ini, tapi nanti akan menang Romawi. Kapan? Fi bid'i sinin. Dalam beberapa tahun ke depan. Kalimat bid' dalam bahasa Arab itu, bid'un itu apa? Kalimat yang dibatasi, Pak. Antara 3 sampai 9. Kalau kita baca Alfiyah Ibnu Malik, ada Ustaz itu dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Bid'u sinin di sini itu kalimat, jadi antara 3 sampai 9. Maka diterjemah beberapa tahun ke depan lah gitu. Dan benar, Pak. Paling cepatnya 3 tahun, paling lama 9 tahun. Itu bid'u sini, itu Quran begitu. Lillahil amru min qabl wa min ba'd. Milik Allah semua urusan sebelum dan sesudahnya. Ada yang menarik apa? Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Di hari itu orang-orang beriman bergembira. Gembira bagaimana? Gembira dengan kemenangan Romawi atas Persia. Padahal nanti Romawi akan berhadapan dengan muslimin gitu. Gembira apa? Ya gembira mah tenan naon. Tapi temporal zat tong salilana gitu. Jangan sampai gembira kemudian kita mengorbankan loyalitas kita kan? Enggak, ya kayak sekarang. Contoh lah. Iran ngagepur Israel, Bapak gembira tuh, Pak? Bunga tuh. Bunga tuh, Bu.
Saya mah gembira, Pak. Bahkan bisa masing lila gitu aja nggak sakedeung lebar gitu. Iya kan? Sampai orang-orang Yordan, orang-orang Gaza nobar. Kan orang mau nobar beda ya. Nobar rudal, Pak. Abu Bakar nih ada riwayat di dalam Ibnu Katsir itu. Ketika turun surat itu, Pak, itu Abu Bakar datang ke Darun Nadwah, dekat Ka'bah kan? Bagaimana? Abu Bakar As-Siddiq ya taruhan. Kok taruhan? Emang boleh? Kan puasa Mekah, Pak. Ya. Kalau puasa Mekah bagaimana? Masih boleh, belum dilarang, Pak. Mekah itu dilarang di Madinah. Kata Abu Bakar, sok kita lihat yang menang siapa gitu loh. Abu Bakar taruhan, Pak. Ada perang besar Romawi dan Persia gitu loh. Ya. Taruhan, saya menang gitu ya. Ya. Ternyata yang menang apa? Persia kan? Kata Abu Bakar, tapi nanti lihat. Karena ayat ini turun gitu. Yang menang itu nanti Romawi. Gak mungkin. Ayo taruhan sekian. Berapa lama? Abu Bakar salahnya di hadis itu, Pak, ya, menentukan ya 6 tahun katanya. Ternyata kejadiannya 7 tahun setelahnya, meleset 1 tahun gitu ya. Tapi kan dalam rentang waktu fi bid'i sinin, ya 3 sampai 9 tahunan gitulah. Ya. Kapan itu kan terjadi setelah muslimin diboikot 3 tahun di Syi'ib Abu Thalib. Jadi kalau 7 tahun setelahnya, kapan itu, Pak? Terjadinya perang besar itu ketika tahun keempat masuk kelima setelah perang Ahzab, ya, perang Khandaq. Muslimin waktu itu tuh memenangkan perang melawan orang-orang Quraisy, dan juga Romawi dan Persia yang menang Romawi. Maka nanti ketika terjadi gencatan senjata Sulhu Al-Hudaybiyah tahun ke-6, Nabi itu mengutus para sahabat kan untuk apa, Pak? Bawa surat dakwah. Dakwah. Ketika dakwah itu kan itu sudah berubah gitu. Peta geopolitik itu berubah. Yang dulu dikuasai Persia sekarang dikuasai Romawi, Pak. Ya, kembali ke sinilah poinnya. Nah, jadi ini ayat yang turun di surat Ar-Rum ini tentang geopolitik. Umat Islam dari awal diajarkan itu, Pak. Hebat Islam ini luar biasa. Tidak hanya mengajarkan ritual sholat saja, tidak, zakat, puasa tidak, tapi lebih dari itu Quran mengajarkan kepada kita. Karena Islam ini yang terakhir ini, Pak, rahmatan lil alam, harus sampai ke semua manusia. Maka nanti kita meyakini sebelum kiamat terjadi, satu dunia akan masuk Islam. Pasti, sekarang kan belum. Kalau kita lihat dari semenjak Nabi diutus sampai saat ini, puncak paling luas itu pernah ada di zaman Bani Umayyah, kemudian dijaga oleh Turki Utsmani gitu, sampai kemudian tadi itu jatuh Palestina 1917 setelah Perang Dunia Pertama ke tangan orang-orang Inggris yang kemudian diberi kepada Yahudi kan gitu. Nah, berubah tuh peta geopolitiknya kan. Itu sekian lama, Pak, jangan salah. Belum semua kan. Afrika Islam, Timur Tengah jelas, Asia, Afrika, mana lagi? Eropa. Mana Eropa itu, Pak? Turki kan sebagian Eropa. Turki itu kan Eropa sebagiannya. Sebelumnya Spanyol, apalagi Portugal, Andorra atau Andalus yang kita kenal kan hampir 8 abad di sana. Hanya belum semua gitu. Nah, kembali, Pak. Hadirin sekalian,
Kita meyakini benar bahwa ending dari yang sekarang terjadi ini, kemenangan pasti di tangan umat Islam. Tapi bersabar. Ini sekarang kita berada di fase ini nih. Fase fitnah al-ahlas. Fitnah asarra. Kenapa? Karena kita meyakini benar, Pak. Ya. Sekarang kita lihat. Mohon maaf. Palestina ini, ya, itu kan dikelilingi oleh negara-negara apa? Negara-negara Arab, Islam, betul? Utaranya ada Mesir, Pak. Itu berbatasan langsung, ya, dengan Palestina. Bisa lewat Taba, Sinai, atau lewat Rafah ke Gaza. Ya, itu pasti ini Mesir, Pak. Mesir. Kemudian di sebelah selatannya ada apa? Ada Yordania, ya, Lebanon, dan Syria. Syria, Pak. Nanti lingkaran kedua nanti ada Yaman, ada Irak, gitu kan, Saudi. Negara teluk itu. Kita lihat, Pak. Saat ini, Pak. Saat ini negara-negara itu tidak bisa berbuat banyak, betul tidak? Kenapa kira-kira, Pak? Kenapa kira-kira? Kemarin viral tidak? Mesir. Itu aksi apa? Aksi orang-orang non-muslim. Awalnya naik kapal laut, viral. Nggak gede, kapalnya kecil, bawa bantuan, bukan muslim, bukan. Terenyuh. Kenapa dunia diam gitu loh? Pembantaian terjadi, ya manusia, Pak. Sok orang meninggali, misalkan ada binatang yang disiksa, binatang, ya terserah lah, mau kucing, mau apa gitu. Kira-kira gimana kita, Pak? Kucing, Pak. Kucing ganti loba gitu. Apa diantapkan ke orang, Pak? Masih antapkan lah. Pasti kita gimana, Pak? Iku naon jelema teh meureun nyiksa kucing, bener teh? Kucing teu boga dosa kunaon itu? Enggak mungkin dibiarkan, betul tidak, Pak? Gak mungkin. Pasti kita ingin apa? Minimal mengingatkan, betul tidak? Lah ini, Pak, datang ingin masuk, membawa bantuan kemanusiaan, ingin mengobati orang yang luka, bawa bantuan. Enggak banyak dah, apalagi letik, Pak. Hanya pesannya apa? Agar dunia tahu gitu. Kalau kalian wahai para penguasa sudah tidak peduli, kami peduli, akan launching, buka gitu kan? Kan itu permintaannya, betul tidak, Pak? Buka perbatasan, buka. Kami akan masuk. Udah kalian gak usah, kalau memang kalian punya kepentingan, kami aja yang masuk. Gimana kita lihat pemandangannya, Pak? Kumaha, Pak? Gak boleh masuk, Pak. Mesir. Apakah semua orang Mesir kemudian gitu? Enggak. Saya kenal orang-orang Mesir, Pak. Insyaallah ta'ala mereka luar biasa. Rakyatnya, Pak, cinta dengan Palestina. Saya menghalangi. Yang menghalangi siapa? Siapa? Rezimnya, pemerintahnya, As-Sisi. Lah kita tahu dia kan mengkudeta Mursi. Dia apa siapa di belakangnya? Amerika dan Israel. Jelas sudah, Pak? Nah ini yang Nabi sampaikan, mulkan Jabriyah. Diktator, Pak. Muslim tapi diktator gitu. Pro nateka orang-orang kafir. Tapi dia diuntungkan dengan negeri Islam yang kaya raya. Saro itu maksudnya gitu loh. Nggak peduli mau ada ahlas pembunuhan, tepat peduli. Ini kita menyaksikan ini, betul tidak, Pak? Menyaksikan, Pak. Yordan juga sama, mulai sarwa, Pak. Sama. Ya.
Ya ngasih bantuan, ngasih kemanusiaan, ngasih, masa tidak ngasih. Hanya kan bukan itu masalahnya, betul tidak Pak? Ya nggak selila. Masalahnya apa coba Pak? Masalahnya itu terjadi penjajahan di sana. Kompak selesai beres Pak. Karena digempur ku Iran, eta ku sebarudah, betul nggak? 12 hari Pak. Belum pernah kan dari semenjak berdiri Israel itu 48, apa pernah ada penyerangan sedahsyat itu? Belum Pak. Maka daya dampak rusaknya di Tel Aviv luar biasa tidak? Luar biasa. Kuduna kan sing memberi apa Pak? Motivasi geuning eueuh naon bener teh. Kompak, tapi kan nggak bisa Pak, karena ada ikatan di belakang itu. Nah itulah maksudnya Pak. Memang tidak mudah. Makanya pengkhianatan itulah yang menyebabkan Palestina berlarut-larut. Tapi apakah akan selamanya? Tidak. Tidak selamanya, karena kita yakin benar Nabi menyampaikan ending yang menang umat Islam pasti Pak Bu, merdekanya Palestina, kembalinya Baitul Maqdis al-Aqsa ke muslimin. Sing yakin orang Pak, seperti yakinnya kita melihat matahari terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Jangan ada keraguan sedikit pun juga. Ya, hanya memang kudu siap. Sekarang memang kondisinya begitulah. Nabi sampai ada fitnah al-ahlas. Aduh luar biasa Pak. Itu dari peristiwa Nakbah saja Bu ya. Orang-orang Palestina muslimin kan hampir berapa sampai sekarang Pak. Betul tidak? Negeri yang dahulu dihuni muslimin, tiba-tiba datang orang asing memproklamirkan negaranya di tempat yang sudah ada penduduk sekian lama dengan dalih-dalih apa Bu? Sejarah yang dipalsukan. Wah, ini jahat sekali Pak. Jahat sekali Pak. Belum pernah ada sebelumnya. Jahat luar biasa Pak. Zionis jahatnya luar biasa Pak. Dan yang mengerikan lagi, jahatnya orang cari cingwai gitu. Maksudnya yang diberi kekuasaan Pak, nonton. Terus perundingan terberes-beres benar tuh. Ada pembunuhan terus terjadi. Tong heran, kenapa? Karena tadi ya al-harab, harbun wa harab. Memang ini fasenya. Kenapa kuat sekali terus ada asar-rob? Iya pemimpinnya teh alwahan. Sok atau minyak di mana-mana, betul tidak? Kan sahabat ini kan minyak itu luar biasa memainkan peran yang besar Pak. Negeri petrodolar. Kemarin kan yang si Trump sekali ulin ke negara Arab menang sabaraha ya tapi disumbang lagi coba disumbang ku Saudi berapa ku apa lagi Pak Emirat Arab itu Etihad ya luar biasa itu betul tidak? Wah eta dolar loba pisan kan triliunan loh Pak. Coba luar biasa. Negeri Islam itu luar biasa Pak. Hanya tadi Nabi sudah sampaikan, karena asar itulah muncul al-wahan, udah gak mau jihad Pak. Penutup Pak ya, mohon maaf nih agak larut. Penutup, hadirin sekalian, Palestina ini Pak, kita meyakini lah kalau ini merdeka ya Pak ya. Kalau merdeka berarti selesai kan? Zionnya selesai Pak. Kalau selesai Zionis maka selesai ya negara Israel selesai, nggak ada lagi Pak. Maka akan berdampak kepada di belakangnya kekuatan besar ya. Nah itu nanti akan merubah peta politik di Timur Tengah yang muncul kekuatan Islam. Kabar baiknya Bapak sekarang ini Pak, ketika tidak bisa berharap kepada negara yang tadi itu bukan Jabriyah, kita dapat kabar baik, walaupun tetap kita juga harus kritisi dengan kembalinya Suriah yang dahulu oleh Syiah Nusiriyah Bashar al-Assad yang jahat itu negara kan tiba-tiba muncul. Bukan tiba-tiba sebenarnya, itu sudah lama sekali gerakan jihad ini juga ditaklukkan. Mereka menyampaikan terinspirasi dari Tufan Al-Aqsa Palestina. Allahu Akbar. Dulu Hay'ah Tahrir Asyam Al-Julan ini kan difatwakan
teroris. Betul tidak? Teroris, Pak. Dihargai kepala lagi, Pak. Geus kitu mah kumaha ayeuna ku Amerika kumaha? Apa masih teroris? Henteu, Pak. Dan mereka butuh juga, betul tidak? Wah, berubah ini. Harus diakui gitu kan. Terlepaslah kita melihat orang memandang bagaimana, tetapi itu real, terjadi, betul tidak? Jatuh rezim yang jahat itu, Pak, oleh kekuatan cukup ormas itu, kelompok jihad. Sekarang Amerika memfatwakan kepada Hamas itu teroris, betul tidak, Pak? Teroris. Apakah selamanya? Tidak, Pak. Mun geus menang geus jelas, Pak. Dicabut kumaha Amerika, bener teh? Kumaha manehna, Pak? Sekarang teroris ikut-ikutan teroris gitu. Tidak. Pasti akan ada perubahan, Pak. Nah, penutupnya apa? Ahmad Yasin pernah menyampaikan, sering saya sampaikan, ini menguatkan kita, Pak. Bukan wahyu, bukan bacaan seorang yang tajam mata batinnya, seorang yang soleh. Ketika diwawancara bulan April tahun 99 oleh Al Jazeera, wartawan senior Ahmad Mansur, Syekh, bagaimana masa depan Israel dan Palestina? Itu pertanyaan gitu, Pak. Kata beliau, entitas yang berdiri di atas kezaliman, negara yang didirikan di atas kejahatan itu tidak akan berumur panjang. Gitu kan? Ya, saya memprediksikan 2027 sudah nggak ada itu Israel, Pak. Wah, itu Ahmad Mansur kaget, Pak. Langsung balik bertanya, kenapa saya sebut angka itu? Kata beliau, ini saya baca dari Quran, surat Al-Maidah ayat 26. Teori pergantian generasi siklus tiap 40 tahun. 48 sampai tahun 1988 itu kan kermujuna Israel itu, kermujuna. Itu orang-orang militan semua. Palestina kumaha apa? Palestina apa sekuler liberal, ateis aya, komunis gaya gitu kan. Di Gaza teh aya, Pak. Perempuan lagi itu berjilbab baheula mah. Ahmad Yasin merintis tuh ngajarin ngaji, ngajarin Islam. Tahun 70-an dia bikin yayasan Mujama'al Islami. 87 muncul pergerakan Intifadah ku batu. Coba tina batu, Bu. 80-an punya pisau dapur, ku pisau ngelawan nanti. Sekarang bagaimana? Rudal, Pak. Ngelawan Hamas wae itu bukan non, itu bisa eleh tah si Israel bisa ngalehkeun. Mun kompak orang Islam beres selesai. Enggak lama, Pak. Cuman tadilah kan Nabi sudah sampaikan ada fitnah Asarro, ada fitnah Duhaima, ada fitnah apa lagi, Pak? Fitnah Al-Ahlas. Nah, tapi harus bersabar. Wah, atau mustahil. Gak ada yang mustahil, betul tidak? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Umat Islam diajarkan optimis. Bisa benar, bisa salah. Nah, bukan wahyu banyak. Bacaan seorang Ahmad Yasin bisa jadi benar atau juga tidak benar. Tapi kan kita minimal apa? Kita meyakini bahwa yang menjadi penggerak para pejuang itu keyakinan itu, Pak. Mereka beriman dengan itu, gitu. Nah, kita hadirin sekalian, mari kita baca dengan keimanan kita bahwa yang terjadi di sana memang sudah Nabi sampaikan, Pak. Hanya jangan sampai salah memberi loyalitas, itu saja. Saya katakan, Pak, tidak akan pernah, ini catat, Pak, tidak akan pernah Palestina dibebaskan, Baitul Maqdis kembali ke umat Islam dan Al-Aqsa, Bu, ya, kecuali dengan jihad. Tapi bukan jihad yang dibangun di atas akidah yang rusak. Jihad atas nama imam mereka. Jihad atas nama apa? Jihad atas nama kelompok, bukan, tetapi jihad fisabilillah. Nah, itu yang akan memenangkan, Pak. Karena dahulu juga pertama kali dijajah, Allah hadirkan Nabi Yusha ibn Nun setelah Nabi Musa, Pak, dengan jihad. Jihad sampai puncaknya bagaimana ketika jihad itu, ini luar biasa, Pak. Pembebasan Masjidil Aqsa ini besar sekali, Pak. Itu
orang-orang Bani Israel yang soleh ya, yang soleh Muslim di bawah Yusha ibn Nun masuk pas perang tembak ngelawan penjajah di Baitul Maqdis itu pas menjelang asar masuk. Kalau asar kan maghrib tuh. Bagaimana? Kalau maghrib katanya. Jadi kalau maghrib berarti ganti hari Sabtu kan, dan nggak boleh perang. Itu ajaran agama Yahudi itu begitu, Pak. Maka Yusha ibn Nun doa kepada Allah, itu ada di hadis Bukhari Muslim dan juga di Imam Ahmad. Bagaimana ya Allah ya Rabb, matahari makhlukmu, aku juga makhlukmu. Dia diperintah, aku diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari, jangan dulu terbenam. Kamu ingin membebaskan Baitul Maqdis. Subhanallah. Kata Nabi, tidak pernah matahari ditahan untuk siapapun kecuali untuk kekasihnya Yusha ibn Nun ketika akan menaklukkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa atau Palestina. Ini jadi mujizat beliau. Artinya apa? Untuk membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, Al-Aqsa, matahari pun ditahan ke Allah asal jihad dikerjakan. Nah sekarang itu sudah segedeng deui Pak, sing sabar. Sing sabar Pak. Ini jihadi udah bener Pak, betul tidak? Terus bersama tong gedag keanginan, ya tambah hiburan lah kita. Hiburan kan ini kali hiburan. Udah membangkitkan semangat lagi kan, betul tidak? Walaupun sekarang memang luar biasa kezaliman Yahudi makin aja. Tapi yakinlah akan berakhir. Karena kalau sudah zolim, sudah gak karu-karu tuh udah dia udah oleng Pak. Dia udah akan jatuh Pak. Ya, pasti itu. Hanya kapannya Allah alam. Layak direnungkanlah kalimat Ahmad Yasin. Tapi bukan untuk diimani, bukan. Dan itu bukan wahyu. Hanya sebuah analisis orang soleh, pejuang di lapangan gitu ya. Allah alam bisawab. Mohon maaf sudah jam 6 lebih 24 menit ya. Masya Allah. Kalau ada yang ditanyakan satu atau dua dari kajian kita pada pagi hari ini, dipersilakan dari sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nudawuha bainan nas. Ya, memang itu sudah sangat populer insyaallah ayat itu, jadi berputar, menang, kalah, senyum, nangis. Kan semuanya orang berputar, baik untuk individu, bangsa, negara dan seterusnya, itu semuanya berputar di antara manusia. Maka silakan yang mau bertanya mengenai tentang tema di pagi ini yang begitu sangat mendalam untuk salah satu di antara perjuangan orang Muslim di akhir zaman ini. Maka silakan Pak. Ada? Insya Allah sudah berapa angsa segala. Ayo baca nih, maka baca nih, baca nih. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz tadi sudah banyak menjelaskan mengenai huru hara Jerman yang sebenarnya kalau di YouTube banyak. Cuman yang masih jadi pertanyaan, posisi negara kita itu seperti apa pada saat ini? Terima kasih. Negara kita ya. Baik, langsung Ustaz. Kalau masih ada satu apa lagi sekarang? Biar sekalian dijawabnya. Ustaz tadi kan bilang 2027 insya Allah Israel jatuh ke kita. Nah kalau Israel jatuh itu apakah nanti seperti digambarkan di hadis itu bahwa nanti sampai semua orang-orang Yahudi itu dibunuh, sampai batu-batu pun bilang misalnya ini ada Yahudi di belakang saya, sampai gimana Ustaz? Baik. Ya, silakan dulu. Bismillah. Yang pertama, sikap negara kita bagaimana, ini yang menjadi harapan kita, Pak. Kalau kita membaca ke belakang, bagaimana jejak ya tokoh-tokoh bangsa, founding father negeri ini, Pak, di awal-awal ya, ketika terjadi penjajahan itu. Kita kenal bagaimana negara kita juga sedang berjuang di masa akhir kolonialisme itu. Berbarengan kan? Jatuhnya Palestina itu ke tangan Inggris lewat mandat Inggris dari 17 sampai 48. Kemudian
terjadi gelombang kedatangan imigrasi orang-orang Yahudi dari mana-mana ke Palestina, karena nggak mungkin jadi negara kalau nggak ada orang Yahudinya Pak ya, nggak mungkin. Maka itu kan bagian dari kejahatan Inggris lewat mandatnya Pak. Kemudian setelah itu diberikan kepada Yahudi kan, ini Inggrisnya selesai mandat Inggris, maka berdiri negara Yahudi, negara Israel itu Pak, didukung oleh Amerika lewat PBB gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita Pak? Jelas sekali Pak. Kita bersyukur alhamdulillah gitu ya. Cuman kita harus mengembalikan dulu di awal-awal Pak Soekarno itu tegas kepada Yahudi Pak Israel. Soekarno itu tegas sekali. Walaupun kan kita tahu membaca sejarah Soekarno kan ada beberapa fase dia kan. Sebelum akhir dekat sama orang-orang komunis yang mengatakan kepada jatuhnya kan. Di awal-awal dekat sama tokoh Islam. Bagaimana tidak, siapa gurunya? Siapa gurunya? Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Syahid Cokro Aminoto. Dialah yang mendirikan syarikat Islam dan harusnya dia yang menjadi penggerak kebangkitan kita ini, bukan Budi Utomo, bukan. Itu bagian dari hal yang harus dikaji ulang lah gitu ya. Hos Cokro Aminoto Pak, syarikat Islam itu luar biasa pembelaannya kepada Palestina di masa itu. Baheula kan hese atau kumaha komunikasi kayak sekarang Pak. Baheula mah lewat surat kabar. Nunggu waktu. Di sini kan dulu dijajah oleh Belanda, dulu kan namanya pemerintahan Hindia Belanda kan di kita ini Pak. Ada Bang, kalau dulu banyak koran-koran surat kabar berbahasa Belanda. Ya, berbahasa Belanda. Siapa lagi yang paling kencang pembelanya? Agus Salim. Haji Agus Salim terkenal Pak. Luar biasa, udah dia jago bahasa, banyak bahasa Indonesia kuasai. Tegas sekali. Di mana kita bisa menemukan jejak di surat kabar yang terbit di waktu itu? Keras suaranya itu. Yang ketiga siapa Pak? Itu kan Agus Salim syarikat Islam tuh. Sekarang dari Persis, siapa Persis? Muhammad Nasir. Wah, suaranya lantang sekali. Bahkan di era-era awal kemerdekaan, karena umat Islam yang berjuang, banyak yang menjadi pejabat kan, kabinet awal itu kan orang-orang Islam semua banyaknya Pak. Jelas tidak Pak? Makanya mempengaruhi kebijakan politik luar negerinya kan. Makanya tegas tidak mengakui Israel bersama Palestina sampai ada KTT Asia Afrika. Betul tidak? Di Bandung sini nih. Itu bagaimana sikap kita terhadap Palestina. Alhamdulillah kita bersyukur Pak. Ada yang dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Mas Mansur, orang-orang awalnya Pak. Ahmad Dahlan, termasuk siapa yang paling terkenal perannya? Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Wah, dahsyat ini. Yang mendirikan UII di Jogja. Jadi tahun 31 beliau sudah aktif di Yerusalem. Kongres umat Islam sedunia untuk Palestina. Orang kita loh, belum ada Indonesia, masih Hindia Belanda. Nasir luar biasa Pak. Siapa lagi? Orang-orang NU juga kompak dulu Pak. Ketua NU siapa setelah Masyari itu? Kiai Haji Mahfud Siddiq, Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Bahkan orang NU itu yang pertama kali nulis buku tentang Palestina di bahasa itu, luar biasa. Ini orang jarang tahu. Saya paham kenapa? Karena itu disertasi saya. Sejarah peradaban Islam. Saya nulis tentang respon founding father negara Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina rentang waktu tahun 1917 sampai 48 Pak. Saya angkat semua itu di bab 4 saya angkat tuh hampir 140 halaman itu. Itu pun masih kurang, cuma karena dibatasi aja kan. Sumber saya sampaikan. Kalau mau baca saya share nanti insya Allah. Jadi sedang dijadikan buku insya Allah. Datanya banyak Pak. Ya. Kiai Haji Saifuddin Zuhri orang NU tuh, Menteri Agama di masa-masa akhir Presiden Soekarno itu, dia nulis buku apa? Bukunya Palestina dari zaman ke zaman. Itu NU baheula, tamatak NU itu kudu apa kata tokoh-tokohna baheula mah luar biasa. Betul Pak, dulu tuh luar biasa. Hasyim Asy'ari, kata Syekh luar biasa. Sampai dia ngirim surat. Di rumah telegram gininya, surat kawat baheula mah kan.
lilanya tapi itu ada jejaknya Pak. Saya neliti Pak di perpustakaan PBNU Jakarta, di perpustakaan Persis, Muhammadiyah, semua saya teliti sumber primernya Pak. Dahsyat, gitu ya. Makanya ketika merdeka itu mempengaruhi kebijakan luar negerinya kan. Ya kan dulu Perdana Menterinya kan Nasir kan, itu kan luar biasa, Masyumi sebelum bubar ya. Ya cuman tadi gitu kan, tadi umat Islam PR juga di kita kan, ditelikung sama para pengkhianat orang-orang apa Pak? Orang-orang sekuler, perang ideologi, orang Islam mengalah wae gitu kan. Akhirnya kan udahlah berubah lah. Dulu itu isu negara Pak, dulu isu negara resmi, makanya dulu terus ngirim itu negara bukan swasta, negara. Di zaman Orde Baru jatuh ke swasta masalah Palestina Pak. Zaman Soeharto kan gitu, di awal-awal tuh. Hanya Soeharto menjelang akhir tuh, ketika ketemu orang Islam, mulai diangkat lagi Pak. Angkat lagi negara. Terus sampai kemudian sekarang kan, ya alhamdulillah lah, tidak pernah berubah. Walaupun tetap ada pergeseran, ada di belakang ada hubungan dagang, hubungan gelap, tapi tetap secara resmi negara masih tidak mengakui Islam dan tidak akan selamanya. Karena kalau sampai mengakui berarti histori mengkhianati konstitusi, itu bisa dituntut itu secara hukum. Jelas ya sikap kita. Hanya memang kita kan jauh tuh. Ya kita hanya bisa berdiplomasi gitu kan, neken ya. Makanya waktu awal-awal kemarin kita melihat bagaimana peran Anies Mata tuh sebagai Wamenlu ya di KTT Oke di Riyadh itu kan tegas kan, keras sekali itu baru bisa begitu kita Pak. Belum yang lain. Bisa ngirim pasukan tentara, bisa nggak? Bisa Pak kalau mau. Dulu zaman Pak Harto ngirim tuh ketika ada apa namanya itu di mana ya? Sempat kan di Bosnia. Nah, itu kan dulu sempat kan? Bisa Pak. Kita punya pengalaman itu kalau mau gitu kan. Nah, seperti itu. Sikap kita jelas. Walaupun kita masih baru sebatas itu. Makanya kita mau aya aksi Palestina, negara kita turun bener deh. Turun tong dihalangan kan ayeuna we PK sebelah teh Pak aya buzzer Pak. Siga si Monik itu kurang ajar sih, itu ditangkap Pak. Tapi kenapa dikasih panggung? Terus lagi aneh gitu. Ya dengan sombongnya ingin mengedukasi tentang Israel ke orang Indonesia gitu kan. Si Monik itu tuh orang Nasrani gitu. Betul tidak? Ya tampil di TV terus kan. Ngabelo Israel, kurang ajar itu orang itu. Mesti dijatuhkan argumennya ke Husain, tetapi nggak jago gitu kan. Ada nggak? Ada kan orang-orang harusnya yang begitu tangkap itu, karena negara kita dari dulu tetap berdiri dengan Palestina walaupun sebatas diplomasi ya itu kan jauh jaraknya dari sana gitu. Yang kedua terakhir Pak, tentang hadis tadi tidak Pak, nanti Israel jatuh kan dia entitas negara Pak, dia jatuh Israel menang heula Pak. Nanti itu satu paket dengan apa Al-Mahdi, dengan Isa turun, Yahudi ini makan Zionis, nanti masih semua Yahudi Pak. Karena Yahudi juga secara kalau kita yakini akhirnya mereka benci luar biasa ke umat Islam. Tetapi kalau Zionis dia politik, kekuatan politik menunggangi agama Pak. Nggak sesuai jadi kacau gitu kan. Makanya bikin mitos, bikin ajaran-ajaran yang nggak dikenal, yang ditentang oleh Yahudi Ortodok. Contoh apa? Demokratapan, mana mereka meyakini? Nggak ada itu mitos Haikal Sulaiman itu kan, nggak ada. Itu dibuat oleh orang Zionis abad ke-19. Herzl iya, mereka nggak ada. Makanya tidak semua Yahudi mendukung kan, orang-orang Ortodok tuh nolak gitu. Nanti bukan sekarang. Makanya kata Ahmad Yasin, berakhir dulu nih karena penjajah, berakhir dulu ini jajahan, negara penjajah Pak. Berakhir dulu, mereka selesai. Ya. Nah, nanti gimana ya? Walau alam setelah itu jaraknya seperti apa kita nggak tahu. Tetapi itu belum ya ketika hancur entitas Israel, karena juga di dalamnya juga kalau kita kaji lebih dalam ternyata itu banyak orang-orang Yahudi yang Askenazi, bukan Yahudi dari Bani Israel yang asli ke Nabi Yakub, bukan. Ini Yahudi kata sejarawan suku ke-13. Kan dengan 12 ya, 12 kan. Eropa Pak. Yang dia bukan orang secara teras, kalau sekarang secara DNA itu tidak ke Nabi Yakub, tidak diakui itu, tapi mereka hanya menganut agama Yahudi saja. Askenazi kan itu kelas 1 tuh yang di Israel sekarang yang paling dihormati. Makanya kemarin ketika dibom ke rudal ke Iran kan sembunyi di bunker.
Itu kan mereka kurang ajar rasis apa hanya mereka saja kan yang boleh masuk ke Bangka kan? Orang-orang Islam temenang, Kristen temenang. Termasuk Yahudi kelas bawah kita temenang asuh, yang Askenazi. Nah, itu rasis biasa. Gitu ya. Jadi tidak langsung lah itu ya, karena ada tahapannya. Ada tahapannya. Jadi wah kita menang meureun Palestina, Israel kiamat atuh. Nah, gitu kan. Hari kiamat ada Nabi juga ketika dulu menyampaikan sudah dekat. Hanya kapannya Allah alam lah. Yang jelas para ulama menyampaikan berakhir dulu Israel. Karena dia entitas proyek Barat terhadap Islam. Selesai dulu nanti. Ya, maka nanti akan menang dulu umat Islamnya gitu. Kan begitu ya. Allah alam bishawab. Masih ada? Silakan. Ibu-ibu ada dari ibu-ibu? Ada yang mau nanya Bu? Tidak ada nanya Pak. Ya kita cukupkan saja mungkin Ustaz kalau tidak ada. Ini sepertinya sangat menarik kalau sudah kepada asal dari Yahudi itu tahun 148 ya 1948 itu memang dari awalnya di sana sudah ada ya. Jadi itu proyek apalagi sekarang kalau dulu proyek integrasi orangnya, kalau sekarang adalah proyek daripada senjatanya. Jadi dibikinnya di mana dibawakan itu. Nah ini jadi subhanallah luar biasa. Nah sehingga kita akan menambah dari pemahaman keilmuan kita dari fitnah-fitnah di akhir zaman dan perjuangan orang-orang Islam khususnya perjuangan Palestina dan Gaza. Nah jadi ini bukan hal yang baru, itu yang namanya Palestina dengan Masjid Aqsa-nya itu bergejolak itu dari zaman Nabi dahulu Pak. Ya dari zaman Nabi dahulu, bukan hanya sekarang yang namanya Masjid Aqsa khususnya Quds itu untuk dikuasai oleh orang-orang Muslim itu sudah dari zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah ada terlebih dahulu. Ya baik, mudah-mudahan ini semuanya menambah wawasan, kemudian menjadi menambah keimanan kita bagaimana Allah memperlihatkan salah satu bukti ayat kebesarannya yang dengan perjuangan tidak semudah di membalik tangan, tapi semuanya adalah perlu perjuangan. Perjuangan adalah perlu pengorbanan.